Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Jadi di channel ini akan kita bahas berbagai macam yang berhubungan dengan pertanian secara umum. Harapannya bisa menginspirasi para petani-petani di Indonesia, sehingga diharapkan pertanian di Indonesia itu akan lebih maju lagi. Nah, itu tujuan kita dalam acara ini. Kali ini akan kita bahas adalah mengenai pengendalian hama lalat buah yang tentunya ini menyerang berbagai macam komoditas. Ada menyerang belimbing, menyerang jambu, menyerang cabai, menyerang apalagi lah banyak itu jeruk dan sebagainya. Ini yang mungkin pengendalian sangat sulit. Nah, itu sangat sulit, makanya hari ini kita mengundang narasumber kita, yaitu Bapak atau Mas Suputa atau Bapak Dr. Suputa dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Nah, nanti inilah kunci-kunci akan disampaikan pengelolaan hama lalat buah ini. Oleh karena itu tidak memperpanjang cerita, waktu selanjutnya kami sampaikan untuk Pak Dr. Suputa. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Dr. Agus Susanto. Saya merasa sangat senang ini bisa ketemu di sini ya. Dan terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk kita berdiskusi masalah lalat buah ya. Ya betul tadi yang Pak Agus sampaikan bahwa lalat buah itu merupakan masalah utama di berbagai komoditas, terutama komoditas buah dan sayur ya. Jadi itu menjadi masalah utama. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah ini, bagaimana masalah lalat buah ini yang utama itu sebetulnya ini, varietas buah apa sih yang kita budidayakan? Nah itu yang jarang kemudian orang itu Pak Agus, jarang orang itu melihat varietas. Oh iya, anggapnya sama semua gitu ya. Ya, jadi saya punya jeruk lah, jeruk apa? Jeruk pamelo, jeruk keprok, jeruk manis, jeruk gulung, beda-beda. Dan di Medan ada ini loh Pak Puta, di Medan terkenal jeruk Medan juga, jeruk madu. Ya madu, enak sekali itu. Enak aja. Tapi hancur karena lalat buah juga. Iya. Jadi itu varietas menjadi penting sebetulnya. Jadi buah kita itu varietasnya apa, gitu ya. Kemudian setelah itu kepastian varietas itu menjadi penting, terus apa yang menjadi penting lagi? Spesies lalat buah yang menyerang itu spesiesnya apa, gitu. Karena lalat buah ini banyak sekali, ya. Jadi ada ratusan spesies gitu. Kalau di Indonesia yang jadi hama itu sekitar 7 spesies. Jadi yang mana, gitu ya? Nah, setelah tahu kepastian varietas, kemudian kepastian spesies, yang tidak kalah pentingnya adalah kerentanan, sebenarnya kerentanan buah ya terhadap serangan lalat buah ini. Kapan sih lalat buah itu bertelur pada buah itu? Nah, ini menjadi penting. Gitu. Pak Suputa, ini pertanyaan saya sejak dulu. Saya ini kan awam di hama itu kan nggak begitu paham. Jadi kan masalah spesies lalat ini, ya kan lalat buah. Kan kalau membaca dulu, saya tuh sering membaca ada yang Dacus sp, ya kan Pak. Ada apa ya, Bractocera. Ada apa Drosophila. Itu apa bedanya itu Pak Puta itu? Oh ya, jadi betul Pak. Jadi lalat buah itu secara umum common name-nya kan fruit fly. Fruit fly itu kita mengenal lalat buah di Indonesia itu sebagai Drosophila melanogaster karena itu banyak digunakan untuk kepentingan genetika, banyak kepentingan yang lain, dan di tempat kita banyak Drosophila melanogaster.
sebetulnya Drosophila melanogaster itu adalah vinegar fruit fly. Jadi nama lengkapnya. Kalau hanya fruit fly saja itu mestinya yang Tephrididae. Dan dalam hal ini di tempat kita adalah Bactrocera, ada dorsalis, ada karambole. Nah, kalau dulu Pak disebut dakus itu terjadi kekeliruan identifikasi. Gitu. Itu kan ada dakus dorsalis ya. Iya betul. Di buku Calshoven juga. Itu tidak salah, cuman keliru saja. Ya kita betulkanlah ya. Kenapa keliru? Karena batas antar terga pada lalat buah itu bermembran. Kalau itu bermembran, maka dia masuk golongan Bactrocera. Tapi kalau tidak bermembran, dia masuk golongan dakus. Terus kemudian pertanyaannya, adakah dakus di Indonesia? Ada, yaitu dakus longicornis, itu menyerang pada parea. Ya, jadi kalau kita punya parea, dalamnya ada belatungnya, nah itu yang kita pelihara, nanti keluarnya ada 2 spesies paling tidak, yaitu Bactrocera cucurbitae, sama yang kedua adalah dakus longicornis. Jadi itu begitu Pak. Jadi makanya kemudian kepastian spesies ini menjadi penting. Nah, yang sering kali dilakukan oleh orang itu kan ini lalat buah semua nih, A, B, C, D, E, F. Ini semua potret saya potret untuk lalat buah di Indonesia ini ya. Jadi ini semua adalah potret yang ada di lingkungan kita, artinya potret sendiri, bukan mengambil dari literatur yang itu barangkali tidak ada di Indonesia, bukan. Tapi ini semua ada. Yang F itu Pak, itu lalat buah yang menyerang pada Cotyledon bibit teh. Jadi, namanya apa Pak Muta? Namanya apa Pak? Adrama spinadens. Gitu. Iya. Kalau yang B itu adalah yang menyerang pada Natum nemon, pada melinjo. Itu tidak tertarik methylagenol Pak. Dikasih methylagenol nggak tertarik, kasih kiulur nggak tertarik, trimetlur juga nggak tertarik. Oh ya, padahal saya mau jualan itu Iya. Ternyata. Iya. Jadi ada spesifikasi paraferomon itu menarik pada jenis-jenis tertentu. Dan methylagenol itu bukan feromon, bukan seks feromon gitu ya. Atraktan kan Pak? Ya, atraktan. Dia itu paraferomon, menyerupai feromon cara kerja. Dia termasuk dalam semiochemical Pak, karena dikeluarkan oleh tanaman toh itu sejatinya. Ya, tanaman kenapa mengeluarkan methylagenol? Menarik lalat ini untuk menjadi polinator bagi dia. Biasanya di bunga kenanga, di bunga apa itu mengeluarkan. Ya, Pak, kalau yang A sama B kok mirip apa itu Pak? Ya, yang A itu adalah Bactrocera umbrosa, itu yang menyerang pada golongan cempedak, golongan nangka. Itu tertarik pada methylagenol Pak. Yang A. Kemudian yang C itu adalah Bactrocera caudata, dia menyerang pada tanaman cucurbitaceae. Kemudian yang D itu adalah Bactrocera carambole, yang D itu yang banyak menyerang pada belimbing. Ya itu sering saya lihat. Ya itu memang banyak itu ya Pak. Nah, kita seringkali begini Pak, ini pada salak ya penelitian saya pada salak. Kita menangkap lalat buah pada salak dengan menggunakan paraferomon. Maka banyak yang masuk di situ. Ini untuk penentuan spesies lalat buah tadi Pak. Lalat buah hama tadi. Nah, kita seringkali mengatakan ini adalah lalat buah salak. Ketika kita pasang di mangga, kita bilang itu lalat buah mangga. Kita pasang di bawah pohon jeruk, ini lalat buah jeruk. Bagaimana kalau kita pasang di bawah tiang bendera? Ternyata juga tuh, ya. Ada yang masuk juga, karena bisa 3 kilo Pak di deteksi itu masuk. Maka ini kita sebut sebagai lalat buah bendera. Jadi ini adalah analogi yang kemudian nanti kita bisa berpikir bahwa kita tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa ketika kita pasang di bawah pohon jeruk, maka ini adalah lalat buah jeruk. Ini bukan, gitu kan? Kalau ini bukan, maka ini belum tentu lalat buah salak. Oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan? Kita perlu melakukan ke lapangan, mengambil buah-buah yang terserang lalat buah, kemudian kita pastikan di dalamnya ada belatungnya, kita pelihara sampai keluar lalat buahnya seperti ini, baru kemudian kita identifikasi spesiesnya. Oh, ketemu spesies Bactrocera dorsalis. Nah, setelah ketemu ini, Pak, baru kemudian kita hitung FTD. Jadi FTD itu adalah fruit fly per trap per day. Jadi jumlah lalat buah per hari per trap. Itu berapa?
Nah, yang dihitung yang mana? Karena yang masuk trap, misalnya kita menggunakan metilegenol misalnya, itu ada 84 spesies yang tertarik metilegenol. Ya, yang kita hitung di sini adalah hanya dorsalis saja, karena tadi kan ketemunya dorsalis. Jadi yang lain-lain yang umbrosa dan sebagainya, udah usah dihitung, itu menyerang nangka kok, bukan menyerang salak kok. Ini tadi contoh kasusnya kan begitu. Nah, di situ baru kita hitung, misalnya dari Steiner itu kumpulan itu jumlah lalat buah kurang dari 1, baru kita bisa mengatakan daerah itu adalah daerah area of low pest prevalence. Jadi daerah yang lazimnya populasi lalat buah itu memang pada posisi rendah, begitu, Pak. Iya, wah jadi menarik ini, ternyata jangan sampai salah itu tadi. Ini harus dijelaskan ke masyarakat, Pak. Memang itu kan yang menyerang cucurbitase juga beda, nangka. Nah, kan itu nanti memang kok ditangkap banyak terus itu, padahal memang bukan dari situ ya kan maksudnya. Ya, betul, Pak. Betul. Dan kalau kita mengendalikan dengan metilegenol misalnya dalam satu perangkap, banyak yang masuk, tapi kok buah saya masih terserang, misalnya pada buah melon misalnya, dipasang metilegenol. Masuknya banyak, tapi kok buah melonnya masih tetap terserang. Ya wajar, karena yang menyerang melon, Baktosiara cucurbitae itu tidak tertarik metilegenol. Oh, ini penting sekali loh Pak. Tidak semua lalat buah masuk. Itu tadi salah pengertian. Iya, J. Maturun ini ilmunya. Nah gitu Pak. Itu kalau nanti dengan tahu itu kita bisa meng-create pest free area. Tapi ini agak sulit karena membutuhkan dana yang sangat besar. Pest free production site mungkin bisa, pest free place of production mungkin bisa. Tapi yang paling memungkinkan untuk Indonesia adalah area of low pest prevalence tadi. Jadi bagaimana area of low pest prevalence ini bisa dilakukan? Yaitu kita harus mengetahui daerah jelajah lalat buah spesies yang target ya. Jadi spesies target kita bukan yang lain-lain gitu. Kemudian inang buah liar itu apa saja yang menjadi inang? Inang alternate host ada ya. Inang alternatifnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah lintas daerah administratif. Sehingga tidak lagi perbatasan, oh ini kecamatan ini mengendalikan kecamatan saya, tidak boleh begitu. Di dalam area Wide Integrated Pest Management ini adalah areanya lalat buah, bukan areanya manusia. Sehingga batas administrasi tidak dikenal oleh lalat buah. Oleh karena itu harus ada kerjasama antar lembaga yang ada di situ, pemerintah yang ada di situ, untuk bersama-sama meng-create sebuah area dalam pengelolaan lalat buah skala luas. Ini contohnya Pak, misalnya kita pasang metilegenol ya. Ini adalah trap ya. Kita tahu tadi Baktosiara dorsalis tertarik metilegenol. Kita pasang, ternyata yang kuning itu kita dapat ya. Kemudian yang putih itu enggak dapat lalat buahnya. Maka kemudian disitulah ini menjadi penentuan zona yang diperlakukan gitu. Sebagai area wide tadi Pak. Nah, di situ di lokasi itu kemudian ada kawasan produksi komersial, daerah perkotaan atau pedesaan yang berdekatan dengan kawasan produksi komersial. Nah, ini adalah parasitoid dari penelitian saya. Ternyata parasitoid itu juga banyak, Pak. Nah, ini yang terbang-terbang ini parasitoid. Ini lalat buah yang sedang bertelur. Ini di alam. Jadi bukan settingan, ini di alam. Nah, ini adalah parasitoid yang dia mendeteksi dengan antenanya, kemudian dia menusukkan telurnya di dalam larva. Ini pada buah jambu. Ya. Ini dari penelitian saya sudah cukup lama ini Pak, tahun 2015. Oh, masih baru itu Pak. Ya. Jadi dari situ. Nah, dari hasil penelitian ini, ternyata tingkat parasitasi yang kami amati di alam itu tidak lebih dari 12%, rata-rata 4%. Sehingga kalau kita mengendalikan musuh alami tanpa melakukan augmentasi, saya yakin ya nggak berhasil. Gitu. Maka campur tangan manusia dibutuhkan. Jadi bukan pengendalian alami, tapi yang dibutuhkan adalah pengendalian hayati, yaitu adanya rilis musuh alami untuk menambah jumlah populasi. Nah ini yang kemarin saya dapatkan, ada parasitoid di salak juga banyak ada parasitoidnya. Tapi rata-rata memang, ini adalah salah satu tabung pendama ini bisa digunakan untuk meningkatkan jumlah parasitoid di alam, sementara membunuh lalat buah di
alam itu dengan cara sanitasi. Kemudian Pak, yang sebetulnya efektif dalam pengendalian itu adalah umpan protein. Ini. Oh. Umpan protein ini dalam satu hari saya bisa menangkap kurang lebih 36 betina dan hanya 5 yang jantan. Kalau misalnya itu 36 ya kali 400, kalau telur yang diletakkan misalnya 400 kan bisa lebih dari 400 ya. Itu sudah ada 14.400 telur yang tidak diletakkan dalam sehari. Yeah. Kemudian kalau katakanlah misalnya dalam satu buah itu ada 50 telur yang diletakkan, maka hitungannya adalah 288 buah salak terselamatkan dalam sehari. Gitu. Jadi kalau kita melihat misalnya apakah methylenol itu bisa digunakan? Bisa, tetapi harus dipadukan karena itu hanya membunuh yang jantan. Yang ngendok yang betina ya yang menyerang yang betina ya. Jadi sebetulnya ada jantan 1.000 atau 1.000.000 enggak masalah, Pak. Yang penting enggak ada betina gitu aja kan. Betina satu tapi dia kemudian sudah siap bertelur dan fertil gitu, masalah itu kan. Nah, ini bisa juga dengan trapping wooden block bisa ini kalau ada toplesnya ini adalah untuk sarana menghitung, untuk monitoring. Tapi kalau tidak untuk menghitung, tidak perlu toples, Pak. Jadi itu langsung mati gitu saja. Nah, di dalam toples ini kami sedang meng-create, Pak, jadi modifikasi dari standard trap itu yang nanti para POPT atau Bapak Ibu petani itu bisa melihat FTD tadi, jumlah lalat buah per trap per hari tadi dari HP-nya saja. Dari rumah sudah bisa tahu, oh hari ini masuk sekian lalat buah di lahan saya, di trap yang ini, di trap ini sekian. Jadi kami meng-create seperti itu, jadi ada sensor suhu, kelembapan, Jadi apa ya Pak ini namanya sudah menggunakan IT zaman 4.0, pakai artificial intelligence ya. Mantap Pak. Iya Pak, kita pakai IoT ya Pak ya, Internet of Things. Nah nanti harapannya begini Pak, ini populasi jantan di alam itu memang bisa kita betul-betul turunkan sebagai sarana monitoring ya. Misalnya dengan perangkap ya ME methylenol, dia akan turun. Begitu turun dilepaskan jantan mandul. Mestinya ada satu lagi komponen jantan mandul, itu kami kerjasama dengan Batan untuk menghasilkan jantan mandul itu bisa dilepaskan tapi di area yang tadi Pak, area white. Di situ ada tanaman perangkap, ada umpan protein, ada pengendalian hayati. Hasil akhirnya kita akan dapatkan area of low pest prevalence untuk lalat buah target. Nah, untuk lalat buah ini uniknya di sini Pak. Pada skala luas ya, dengan skala yang tidak luas itu pengendaliannya berbeda. Gitu. Oke. Kalau skala tidak luas kita menggunakan jantan mandul, rugi kita Pak, nggak efektif. Nggak efektif. Misalnya, saya punya ini mangga di depan rumah saya kok diserang lalat buah, bagaimana pengendaliannya? Ya tidak seperti ini, gitu. Tentu akan berbeda gitu ya. Sama dengan jambu misalnya, saya ada jambu biji supaya nggak diserang lalat buah gimana? Nah berapa luasannya? Saya punya 300 hektar di sebuah kawasan, pakai ini area of low pest prevalence. Tapi kalau hanya di belakang rumah dan lain sebagainya, saya kira itu tidak menggunakan ini tadi gitu Pak. Ini saya seperti itu Pak. Jadi kalau untuk yang skala rumah tangga, misalnya di depan, di belakang rumah, itu menggunakan apa yang paling bagus? Meskipun skala luas juga bisa. Betul, Pak. Di berongsong. Ya. Tetapi apa yang kemudian diperhatikan dalam pemberongsongan itu? Yang pertama adalah kapan diberongsong. Kedua, pakai apa berongsongnya? Gitu dong. Ya, Pak. Ya. Jadi ada gini. Di tempat kita banyak penelitian yang sudah dilakukan, tetapi tentu masih perlu dikembangkan untuk penelitian-penelitian dasar yang mendasari sebetulnya kapan itu dilakukan, itu hubungannya dengan tadi, critical point di mana buah itu sudah siap untuk diteluri lalat buah. Misalnya pada jambu biji, itu adalah sebesar kelereng.
Jadi kalau sudah sebesar kelereng, bungkus. Gitu. Ya. Kalau sebelum sebesar kelereng dibungkus, merotol nanti itu. Ya, dibungkus gitu ya. Bungkusnya pakai apa? Bungkusnya pakai kertas, ya. Kemudian setelah itu bawahnya bisa dilubangi, kertasnya bolong aja, bawahnya bisa tutupkan seperti sarung gitu. Kemudian dibungkus lagi dengan plastik. Nah, sehingga kalau hujan tidak rusak kertasnya. Nah, kalau itu seperti itu. Mangga itu baru Aromanis yang punya data ini dari Pak Dr. Afandi di Balitbu itu melakukan penelitian itu umur 40 hari setelah pembentukan buah mangga Aromanis baru kemudian dibungkus dengan kertas saja, Pak. Bahkan ditulisi di situ. Sehingga di kertas itu ditulisi kita bisa waktu panennya tahu. Oh iya. Gitu, gitu. Itu untuk apa namanya pengendalian sangat efektif, ngaten, Pak. Oh, saya kira tadi ditulisi gini, Pak. Lalat buah dilarang masuk gitu, langgar pasal KUHP gitu. Boleh Pak. Katanya lalat buahnya nggak ikut paket A dan paket B. Iya gitu, Pak. Jadi kalau saya agak simpulkan itu kan gini, pengendalian di areal umum yang luas atau perusahaan yang luas beda skala yang kita punya 2 pohon jambu itu kan tentunya tekniknya kan berbeda kan, Pak. Berbeda, iya, Pak. Kira itu tadi sudah jelas disarikan oleh Pak Suputa ini. Jadi terima kasih Pak Suputa sudah menyampaikan luar biasa tadi perspektif pengendalian lalat buah ini dan mudah-mudahan secara praktis bisa diterapkan oleh petani-petani kita di Indonesia. Ya Pak, semoga. Ya. Terima kasih Pak Suputa. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.